wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semua di pagi hari yang cerah ini? Alhamdulillah kalau baik semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang sangat menarik. Sebelum itu, Bapak mengingatkan lagi kepada kalian bahwasannya kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker dimanapun kalian berada. Nah, kalau tubuh kalian sehat, maka kalian akan semangat dalam belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Berdoa menurut keagamaan dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkembangan bumi dan awal munculnya makhluk hidup di bumi. Sebelum itu, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu agar kita dapat memahami bagaimana terbentuknya bumi, dan yang kedua yaitu bagaimana awal mula adanya makhluk hidup yang ada di bumi. Baik. Kalau kemarin kita membicarakan tentang cara berpikir sejarah, tentang pengertian sejarah, keberlanjutan dalam sejarah. Nah, pada kali ini kita akan mempraktekkan ilmu tersebut dan kita aplikasikan dan untuk materi kali ini yaitu tentang perkembangan bumi dan awal munculnya makhluk hidup yang ada di bumi. Baik. Untuk ada yang tahu bumi itu berbentuk seperti apa? Ya, benar. Bumi itu berbentuk bulat, yang mana pada perkembangannya bumi sangat memiliki perkembangan yang sangat pesat. Terbentuknya bumi diawali dari ledakan yang sangat besar, sehingga dari ledakan tersebut terbentuklah sebuah bumi. Nah, periodisasi terbentuknya bumi dan perkembangan bumi tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu masa periode Arkaikum. Yang kedua masa Paleozoikum. Yang ketiga masa Mesozoikum. Yang keempat masa Neozoikum. Jadi awal terbentuknya bumi tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Nah, mari kita bahas satu persatu dulu untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam 4 masa tersebut dalam periodisasi terbentuknya bumi. Selanjutnya yang pertama yaitu zaman Arkaikum, yang mana zaman Arkaikum ini terjadi 2,5 miliar juta tahun yang lalu. Sangat lama sih, kan? 2,5 miliar juta tahun yang lalu. 2,5 miliar tahun yang lalu. Nah, pada waktu itu bumi masih berbentuk bola gas yang sangat panas sekali, sehingga pada waktu itu tidak ada tanda-tanda kehidupan yang ada di bumi. Jadi karena suhunya masih panas, masih berbentuk bola dan gas, sehingga untuk tanda-tanda kehidupan sangat tidak terlihat sama sekali. Selanjutnya di masa yang kedua yaitu masa Paleozoikum, yang mana pada waktu itu terjadi 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Yang mana pada waktu itu temperatur bumi sudah semakin membaik dan stabil, sehingga pada waktu itu muncullah binatang-binatang yang mana hewan tersebut masih bersel satu. Ada yang tahu sel satu itu dinamakan apa? Ya, benar sekali. Sel satu tersebut dinamakan hewan mikroorganisme, yang mana pada waktu tersebut munculnya hewan yang bersel satu serta ikan yang bisa dikatakan tak bertulang sih pada waktu itu, sehingga sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan karena suhu bumi sudah mulai stabil pada waktu itu. Sehingga selain itu pada waktu itu munculnya hewan reptil, hewan amfibi yang hidup di 2 alam pada waktu itu.
Karena sudah awal mulanya perkembangan kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi dimulai pada masa Paleozoikum yang terjadi 500 juta tahun yang lalu sampai 245 juta tahun yang lalu. Sehingga pada waktu ini sudah ada, karena suhu sudah stabil, sudah ada tanda-tanda kehidupan dan makhluk hidup sudah ada pada waktu itu. Nah, kita lanjut ke periode selanjutnya, yaitu tentang masa Mesozoikum, yang mana Mesozoikum sendiri terjadi pada 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pada waktu pada zaman Mesozoikum ini terjadi muncullah hewan-hewan yang bertubuh besar atau hewan bisa dikatakan besar-besarnya hewan pada waktu itu. Apa contohnya hewan yang besar? Contohnya dinosaurus. Pada waktu itu muncullah dinosaurus, sehingga zaman Mesozoikum ini disebut juga zamannya dinosaurus karena pada waktu itu hampir dinosaurus hidup sepanjang zaman Mesozoikum tersebut, sehingga dikatakanlah zaman Mesozoikum zamannya dinosaurus, yang mana hewan-hewan purba yang bertubuh besar bermunculan pada waktu itu. Sehingga dan pada waktu itu itulah dinosaurus punah. Kenapa punah? Karena adanya jatuhan meteor yang ada di langit pada bumi pada waktu itu, sehingga diperkirakan 75% kehidupan di bumi punah pada waktu itu, sehingga dinosauruslah tidak ada pada zaman itu. Jadi zaman Mesozoikum ini dikatakan zamannya dinosaurus hidup dan dinosaurus punah pada waktu itu. Nah, kita beranjak ke zaman selanjutnya, yaitu zaman Neozoikum, yang mana zaman Neozoikum tersebut dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan kuarter. Zaman tersier tersendiri terjadi 65 juta tahun yang lalu atau 60 juta tahun yang lalu. Zaman tersier sendiri di mana pada waktu itu muncullah makhluk primata seperti kera. Jadi pada waktu itu muncullah hewan primata seperti kera. Jadi sudah mulai mengecil hewan-hewan pada waktu itu. Selanjutnya zaman kuarter. Zaman kuarter sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu zaman Pleistosen dan zaman Holosen. Yang mana zaman Pleistosen sendiri zaman Pleistosen sendiri dimulai munculnya manusia purba yang masih belum sempurna. Dan pada waktu selanjutnya yaitu zaman Holosen, yang mana zaman Holosen tersebut sudah munculnya manusia purba yang sudah sama seperti manusia sekarang bentuknya, yang disebut dengan Homo sapien. Jadi itulah semua tadi periode perkembangan bumi dan awal munculnya makhluk hidup yang ada di bumi. Baik, apa kalian sudah mengerti pembelajaran kali ini? Baik, kalau sudah mengerti. Jadi dibagi berapa zaman? Dibagi berapa periode tadi? Proses perkembangan terbentuknya bumi dibagi menjadi 4. Yang pertama zaman Arkaikum, yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, yang keempat zaman Neozoikum. Yang mana zaman Neozoikum tersebut dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama zaman tersier dan kuarter, yang kedua kuarter. Yang kuarter tersebut dibagi menjadi 2 lagi, yaitu zaman Pleistosen dan zaman Holosen. Ada munculnya manusia yang sempurna muncul di zaman apa? Baik, zaman Holosen pada waktu itu. Baik, apa ada yang ditanyakan dari kalian? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri pembelajaran pada kali ini. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam pembelajaran kali ini, dan jangan lupa belajar, karena Bapak minggu depan akan mengadakan ulangan kepada kalian. Dan sekarang tugasnya kalian yaitu membuat peta konsep tentang perkembangan bumi dan periodisasi tersebut. Mengerti kalian? Baik, kalau sudah mengerti, Bapak akhiri pembelajaran kali ini. Tapi sebelum diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa,
dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.